Permintaan terakhir istri. Episode 35. Sebuah hukuman. Papa, apa maksud papa dan papa? Gideon adalah anak pungut. Tanya Gideon dengan mata yang berkaca-kaca. Nak, papa bisa jelaskan. Mas, biarkan papa menjelaskan semuanya. Diara mengelus lengan tangan suaminya. Papa mengajak Gideon duduk di sofa. Mama Rita hendak berlalu pergi, tapi dengan cepat papa menarik tangan istrinya itu. Mama, tetaplah di sini, karena mama yang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan mama. Tegas papa dengan nada menggema, membuat Mama Rita takut. Akhirnya semuanya duduk. Diara terus menggenggam tangan suaminya agar suaminya kuat, karena ini adalah satu-satunya yang bisa ia lakukan untuk suaminya. Nak, papa akan cerita kejadian beberapa tahun yang lalu agar kamu tahu, dan mama kamu ini juga mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa lalu. Ucap papa dengan hati yang begitu sesak, mengingat kejadian itu begitu tragis dan enggan mengingatnya. Apalagi papa tahu kalau masalah ini pasti akan membuat anaknya sedih. Papa, buat apa papa ceritakan masalah itu? Mama sudah membesar dia sampai sekarang. Untuk menebus kesalahan mama menyayangi Gideon seperti anak mama sendiri. Mama memasang wajah sedih, ia merasa takut jika Gideon akan tahu semuanya. Pasti anak pungut itu akan menjebloskan aku ke dalam penjara. Batin marah Rita dalam hatinya. Tapi Gideon harus tahu, Ma. Bantah papa dengan tegas. Mama Rita hanya pasrah dalam ini. Ia sadar kesalahan ia begitu fatal. Aku pasrah, jika aku harus masuk penjara aku tidak apa-apa. Batin Mama Rita dalam hatinya. Papa mulai menceritakan tentang kejadian beberapa tahun lalu pada anaknya itu. Flashback. Beberapa tahun lalu, mungkin sudah sekitar 25 tahun berlalu, kecelakaan waktu itu Gideon masih bayi, mungkin baru 1 tahun. Gideon juga baru bisa berjalan. Waktu itu Mama Rita pulang dari acara arisan, ia mengendarai mobilnya bersama temannya. Waktu itu Mama Rita mengendarai mobilnya dengan begitu ugal-ugalan dan menyebabkan kecelakaan. Ia menabrak sebuah kios buah di pinggir jalan. Dan membuat suami istri pemilik kios buah itu meninggal. Waktu itu Mama Rita langsung menelpon suaminya dan suaminya itu agar langsung datang untuk membereskan masalah itu. Setelan ditelepon oleh mama kita, beberapa lama kemudian papa sampai di tempat kejadian. Papa turun dari mobilnya, lalu langsung menghampiri istrinya yang sedang menangis. Mama, apa yang terjadi? Tanya papa dengan perasaan khawatir. Mama menabrak kios buah, Pak, dan mama menyebabkan 2 pemilik kios itu meninggal. Cerita Mama Rita yang diiringi isak tangisnya. Mama Rita menabrak kios buah, tapi karena laju mobilnya dengan kecepatan tinggi membuat kios buah itu hancur dan 2 orang sama-sama terpental dari dalam kios buah itu. Mama Rita dan temannya itu baik-baik saja, tapi suami istri pemilik kios buah meninggal di tempat kejadian sebelum dibawa ke rumah sakit. Mama, tenang dulu. Papa memeluk Mama dengan erat. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari kios yang hancur itu. Dan Papa langsung melepaskan pelukannya dari tubuh istrinya dan segera mencari sumber suara itu. Papa menyingkirkan batang-batang kayu dan mencari sela-sela agar bisa masuk ke dalam kios yang sudah hancur itu. Melihat anak laki-laki yang masih bayi itu menangis, hati Papa begitu hancur. Istriku, kamu sudah membuat anak sekecil ini menjadi yatim piatu. Batin Papa. Papa mengambil anak kecil itu lalu membawanya keluar dari kios yang hancur itu. Nak, aku akan menjagamu dengan baik. Aku janji akan menjadi orang tua pengganti untuk kedua orang tuamu yang sudah tidak ada. Ucap Papa dengan tetesan air mata di pipinya. Dalam hati Papa, entahlah ini sebuah kebetulan atau tidak. Di saat Papa mendambakan anak di usia pernikahannya yang sudah menginjak hingga 10 tahun,
akhirnya ia mendapatkan anak gara-gara kecelakaan yang disebabkan oleh istrinya itu. Papa langsung mengurus pemakaman kedua orang tua Gideon. Setelah proses pemakaman selesai, Papa ke kantor polisi untuk mengurus semuanya. Di sini Mama Rita tidak ditahan karena Papa memberikan jaminan dan Papa juga akan mempertanggungjawabkan semua dengan mengurus anak korban dan menjadi orang tua dari anak korban itu. Akhirnya Mama Rita pada waktu itu tidak dipenjara, ia juga merawat Gideon dengan baik dan sangat menyayanginya seperti anaknya sendiri. Mereka juga memberikan nama anak itu Gideon Wijaya. Off flashback. Mendengar cerita dari papanya, Gideon menangis hingga sesenggukan. Diara mendekap suaminya dengan erat. "Mas yang sabar ya." Diara terus mengusap-usap punggung suaminya, hanya ini yang bisa ia lakukan untuk suaminya di saat suaminya sedang mendapatkan ujian yang begitu berat dalam hidupnya. Mama Rita berjalan menuju ke Gideon, tiba-tiba ia bersujud di kaki anak yang selama ini ia besarkan seperti anak kandungnya sendiri. "Gideon, maafkan Mama, Mama tidak bermaksud membunuh ayah dan ibumu. Gideon, Mama mohon maafkan aku." Mama Rita terus bersujud di kaki Gideon. Hati Gideon sakit, rasanya mendengar kenyataan ini membuat ia ingin sekali marah pada wanita yang selama ini sudah membesarkan dengan penuh kasih sayang. Gideon melepaskan pelukannya dari tubuh istrinya, lalu ia mengangkat kedua bahu mamanya. Papa hanya bisa menangis, ia merasa keluarganya yang selama ini harmonis akan hancur karena masalah ini. "Mama mohon, maafkan Mama." Mama Rita menangis di hadapan Gideon, sungguh hati Gideon rasanya tidak karuan. "Mama pertanggungjawabkan semuanya," ucap Papa tiba-tiba dengan nada menggema, membuat Mama kaget dan langsung menundukkan kepalanya. "Iya Nak, Mama akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan Mama," jawab Mama Rita. Kali ini ia merasa sangat menyesal dan siap menebus kesalahannya. Gideon masih terdiam, kini ia menatap mamanya itu dengan buliran air mata yang terus keluar dari matanya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" batin Gideon dalam hatinya. Gideon sadar kesalahan mamanya ini begitu besar, tapi ia juga bingung apa yang harus dilakukan pada wanita yang sudah membesarkan selama ini dan sangat menyayangi dirinya. "Papa." Gideon mengalihkan pandangannya kepada papanya. "Iya Nak?" tanya Papa dengan penuh hati-hati. "Antar Gideon ke makam orang tua Gideon." Gideon menatap sang papa dengan tatapan yang begitu tulus. Papa tahu anaknya pasti sangat terpukul dengan kenyataan yang ada, dan ini pertama kalinya Papa melihat Gideon menangis. "Iya Nak, akan Papa antarkan," jawab Papa dengan nada lembut. Papa, Mama, Gideon dan Diara, mereka semuanya langsung pergi menuju ke makam kedua orang tua Gideon. Sesampainya di makam kedua orang tuanya, Gideon melihat makam kedua orang tuanya begitu bersih dan sangat rapi. Papa menyuruh orang merawat makam kedua orang tuamu Nak. Ucap Papa yang tahu, pasti anaknya terkejut melihat makam yang sudah puluhan tahun tapi sangat rapi dan juga bersih. "Terima kasih Pak." Gideon memegang kedua batu nisan orang tuanya, kini hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Doa demi doa, Gideon panjatkan untuk kedua orang tuanya yang sudah bahagia di surga. Setelah berkunjung ke makam kedua orang tuanya, kini mereka semua langsung kembali ke rumah. "Sekarang kamu putuskan Nak, hukuman apa yang pantas untuk mamamu itu?" ucap Papa, ketika semuanya sudah duduk di sofa. Mama menoleh ke arah Gideon, ia menundukkan kepalanya karena merasa bersalah pada Gideon. "Mama siap menerima hukuman apa saja Nak, kamu katakan saja hukuman apa yang pantas buat Mama." Mama menitikkan air matanya, Gideon sebenarnya merasa tidak tega sama mamanya, ingin rasanya memeluk mamanya tapi kaki Gideon berat untuk melangkah. Gideon tidak akan memberikan hukuman apa-apa pada Mama,
Papa kita serahkan saja semuanya kepada yang berwajib. Gideon melihat ke arah papa seolah-olah meminta persetujuan dari papanya. Baiklah nak, nanti kita bawa mama kamu ke kantor polisi saja. Papa juga mau mama agar sadar dan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jawab papa yang sebenarnya merasa tidak tega dengan istrinya, tapi papa juga tidak mau egois dan harus menyerahkan istrinya ke pihak yang berwajib. Hari ini mama langsung dibawa ke kantor polisi oleh papa dan Gideon. Diara juga ikut karena ingin terus mendampingi suaminya. Sesampainya di kantor polisi, papa langsung menyerahkan semuanya kepada yang berwajib. Bukti-bukti yang dulu papa simpan, ia juga langsung memberikan pada polisi. Papa, Gideon dan Diara meninggalkan Mama Rita di kantor polisi. Akhirnya Mama Rita mendekam di penjara, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini. 1 hari telah berlalu, Gideon duduk di taman belakang rumah sendirian. Hari ini ia tidak masuk kantor karena perasaannya masih sangat sedih. Mama, Papa, bahagialah kalian di surga sana. Orang yang sudah menabrak kalian sampai kalian meninggal, sekarang sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia sekarang sudah mendekam di penjara. Batin Gideon dalam hatinya. Diara berdiri di ambang pintu, sambil memperhatikan suaminya yang sedang duduk sendirian. Menantuku. Papa menepuk bahu Diara. Papa, Diara menoleh kepada papanya. Kenapa Pak? Papa mau buatkan Diara buatkan teh atau cemilan? Tanya Diara pada papa mertuanya. Papa mengusap rambut Diara lalu tersenyum penuh ketulusan. Gideon, Anita memberikan amanah yang tepat untukmu nak. Batin papa dalam hatinya. Tidak nak, papa rasa suamimu lebih membutuhkanmu nak. Mata papa melihat Gideon yang sedang duduk sendirian, Diara menganggukkan kepalanya pertanda mengerti. Aku temui Mas Gideon dulu ya pak. Pamit Diara dengan nada lembut. Pergilah nak. Papa tersenyum pada Diara. Diara melangkahkan kakinya menuju ke tempat suaminya sedang duduk. Kini ia terus menatap punggung suaminya, ia tahu suaminya pasti masih sangat terpukul dengan kenyataan yang harus ia terima saat ini. Cuaca yang begitu mendung, membuat di luar terasa dingin. Tapi Gideon tidak bergeming dari tempat duduknya. Mas. Diara duduk di samping suaminya, Gideon tersenyum melihat istrinya duduk di sampingnya. Kenapa istriku? Gideon mengusap rambut panjang istrinya. Kata anak kamu, papa jangan sedih terus. Diara berusaha menghibur suaminya, sambil mengelus-elus perutnya yang mulai terlihat buncit. Gideon mengelus perutnya istrinya, lalu mencium kening istrinya. Terima kasih kalian sudah menemani papa di masa-masa papa terpuruk seperti ini. Ucap Gideon dengan penuh ketulusan. Sama-sama suamiku, kamu harus kuat, kamu juga harus semangat ingat ada aku yang harus kamu jaga, ada Irene dan calon anak kita yang selalu butuh kasih sayang dan perhatian dari kamu, ucap Diara sambil memeluk suaminya. Dalam hati Gideon, aku akan selalu menjaga kalian. Aku akan terus menyayangi kalian, karena kalian adalah kebahagiaan dalam hidupku. Oh iya istriku, aku akan mewujudkan impianmu selama ini. Ucap Gideon di sela-sela pelukannya. Diara terkejut, dan langsung melepaskan dekapan dari suaminya. Impianku. Diara mengulang kata-kata suaminya. Iya impian kamu, Gideon mempertegas ucapannya. Diara terdiam. Ia bingung apa yang dimaksud mewujudkan impiannya oleh sang suami. Mas, impian aku maksudnya apa? Tanya Diara, tapi Gideon mengabaikannya begitu saja. Sedang mengobrol, tiba-tiba Gideon merasakan tetesan air di tangannya. Gerimis, sepertinya akan hujan. Batin Gideon dalam hatinya. Sayang gerimis, ucap Gideon tiba-tiba. Biarin mas, Diara malah tersenyum. Diara juga merasakan tetesan air hujan itu,
tapi ia malah tersenyum. Ayo masuk. Nanti kamu sakit. Gideon membopong tubuh mungil Diara, ia membawa istrinya masuk ke dalam rumah. Sesampainya di kamar, Gideon membaringkan Diara di atas tempat tidurnya. Diamlah, hujan. Bisik Gideon di telinga Diara. Gideon membaringkan tubuhnya di samping istrinya. Kini ia memeluk istrinya karena takut akan hujan petir dan lebat. Ia takut Diara ketakutan seperti waktu malam itu mereka sedang menghadiri acara kantor pada saat itu. Aku tidak takut Mas, kan ada Mas jadi aku tidak akan takut biarpun ada petir. Jawab Diara dengan begitu yakin. Belum ada semenit Diara mengatakannya, tiba-tiba ada suara-suara petir begitu menggema. Jeger. Anggap saja ini suara petir. Diara langsung memeluk suaminya dengan erat. Tadi katanya tidak takut. Gideon meledek istrinya di sela-sela pelukannya. Diara hanya diam saja dan terus mempererat pelukannya. Gideon juga membiarkan istrinya memeluknya dengan erat. Hujan-hujan seperti ini, main peluk-pelukan rasanya hangat sekali. Batin Gideon dalam hatinya. Mas. Lirih Diara. Iya sayang. Jawab Gideon. Mas, maksudnya mewujudkan impian Diara itu apa? Tanya Diara yang masih bersambung.